perkenalkan kami siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Kamanjahe. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak terkait dengan tugas PKWU, yaitu mewawancarai salah satu bisnis yang ada di Tanah Karo ini. Jadi kami dari kelompok 1 memilih yaitu GOSA. Kalau boleh tahu kami berbicara dengan Bapak siapa? Nama saya Ikhwan Sahlani. Oke. Jadi di sini kami bertanya dulu, GOSA ini berdiri sejak kapan Pak? GOSA berdiri sejak tahun 2018. 2018. Kalau boleh tahu gimana latar belakangnya GOSA ini bisa berdiri? Mungkin Bapak bisa ceritakan gimana awal mulanya. GOSA berdiri gimana? GOSA itu berdiri atas dasar semangat untuk membuat sebuah perubahan dalam hal teknologi. Dalam hal teknologi terutama untuk meningkatkan UMKM yang ada di Kecamatan Brastagi pada waktu itu, kemudian meluas menjadi skup Kabupaten Karo, begitu. Mungkin apakah ada latar belakang pendidikan Bapak yang mungkin menyambung ke GOSA ini gitu? Kalau boleh tahu latar belakang pendidikan Bapak itu apa? Saya latar belakang pendidikannya hukum, S1. Jadi justru tidak berkaitan sebenarnya dengan apa bisnis yang digeluti sekarang. Tetapi karena ya tuntutan hidup, tuntutan ekonomi, akhirnya berpikir kreatif lah gitu kira-kira. Jadi Pak, kan banyak nih usaha-usaha lain gitu kan selain GOSA. Mungkin ada alasan Bapak untuk memilih usaha ini tuh apa? Oh ya, ada. Karena memang saya passionnya itu orangnya suka dunia IT ya, suka komputer, desain, terus menggeluti hal-hal yang berbau teknologi, dan banyak pengetahuan baru yang saya ingin tahu di sana, sehingga ya kemudian akhirnya ya ketemulah GOSA ini sebagai sebuah sarana. Sebenarnya bukan bisnis sih, dari awal itu bukan bisnis. Awalnya itu adalah sebuah semangat, murni hanya semangat untuk membuat sebuah perubahan. Tapi apa gitu, nggak tahu. Jalanin, akhirnya orang menyebutnya bisnis, ya udah jadi bisnis gitu. Jadi mungkin untuk usahanya ya Pak ya, untuk dari awal gitu mungkin ada bisa dibilang alat lah gitu kan Pak untuk memulai usaha ini, itu apa Pak? Alat untuk memulai usaha ini Google ya yang pertama, yang jelas ya. Nyari dari Google. Nyari di Google pengetahuan baru. Karena basic saya juga tidak di situ ya. Nah, kemudian mencari referensi baru, bagaimana sistem peraplikasian, kemudian mencari-cari layanan-layanan yang bisa diterapkan di dalam sebuah aplikasi. Kemudian bagaimana penerapannya dengan kondisi masyarakat yang ada di Kecamatan Brastagi pada waktu itu. Berlanjut kemudian bagaimana membangun sebuah aplikasi. Membangun sebuah aplikasi tentunya kita harus mengetahui back end istilahnya itu ya, dapurnya itu gimana sih, apa yang dibutuhkan dalam membuat sebuah aplikasi. Seperti belajar coding, belajar desain, belajar membuat konten-konten untuk mendukung apa yang sedang kita kerjakan. Setelah jadi, kita bagaimana kita memasarkannya, bagaimana mengenalkan produk yang sudah kita buat, yang saya buat pada waktu itu. Misalnya mendatangi warung-warung, mendatangi UMKM, terus mengajari mereka satu persatu membuat
postingan-postingan yang berkaitan dengan Gosa, terus tutorialnya dan semuanya. Akhirnya saya bisa ya akhirnya belajar semangat belajar ya akhirnya bisa menemukan satu semacam jati diri lah untuk Gosa ini. Oh, berarti Bapak belajar sendiri ya Pak semua? Otodidak, betul, Otodidak, ya belajar sendiri. Nah, Oke Pak, makasih. Jadi untuk berdirinya usaha ini dari awal sampai sekarang itu gimana Pak? berdirinya Ya, maksudnya awalnya usaha ini. Kayak kenapa itu kan namanya goseh Pak, kayak kenapa bisa namanya goseh gitu, apa yang ada Bapak pikirkan pada waktu itu gitu? jadi suatu malam saya tidur bermimpi. Kau ketawa aja, kau tanya kau. Kamu enaknya aja. Jadi gini, saya dulu suka disuruh sama kakak saya ngantar-ngantar kue gitu. Karena saya juga nggak ada kerjaan kan. Kan ini kan saya juga ada usaha percetakan Iya. di rumah, cetak undangan, cetak stiker, cetak spanduk gitu. Jadi saya disuruh antar-antar kue. Terus saya berpikir, loh, kalau saya misalnya jadi tukang antar kue, bisa dong berarti ini harusnya bisa diorganisir orang-orang suruh ngantar juga gitu. Tapi bagaimana caranya? Nah itulah mulai saya berpikir bagaimana membuat sebuah sistem, membuat sebuah ekosistem itu yang bisa diterima oleh orang dan tidak harus melibatkan mereka dalam satu artinya tidak harus membuat mereka terikat dengan pekerjaan itu. Nah akhirnya saya belajar, saya cari di Google, saya beli buku di Shopee, beli buku gitu ya, buku-buku tentang IT. Pada waktu 2018 itu belum terlalu ini ya, soalnya pengetahuan itu belum seperti sekarang mungkin. Nah kemudian setelah itu saya mulai mencari-cari, ini apa ya, saya sedang mau melakukan apa juga saya nggak tahu pada saat itu mau ngapain gitu. Tapi ini udah dapat ini point of view-nya itu udah dapat, oh ini akan menjadi menarik gitu, tapi belum ketahuan apa. Nah kemudian saya asal nongkrong di mana, di warung di mana gitu, selalu saya utarakan tentang gagasan saya, semua orang saya utarakan. Dan mungkin bisa dibilang ya 100 orang menolak, maksudnya menertawakan dan menolak gitu, karena mereka nggak ada yang percaya, nggak mungkin lah kalau di sini, siapa yang mau kerja kayak gitu, siapa yang mau pakai layanan seperti itu, orang di sini orangnya berduit semua kok, atau di sini lingkupnya kecil nggak seperti di Medan gitu, nggak ada yang percaya. Tetapi ya nggak tahu juga ya, kebetulan pada saat itu karena saya merasa saya punya gagasan, saya punya ide dan ini harus dikembangkan dan ini harus diwujudkan, saya terus kesana kemari cerita. Dan satu hal yang saya dapat bahwa ini harus terbangun dalam bentuk teknologi, bentuk sebuah teknologi, tetapi tidak melupakan basis kita di Tanah Karo sebagai masyarakat yang peduli dan juga masyarakat yang sangat memegang tradisi. Nah, jadi kita nggak ke barat-baratan gitu. Akhirnya apa ya kuncinya dia? Kalau saya lihat, saya belajar lagi kemudian kan di Google itu, kalau asal nama-nama aplikasi itu pasti ada Go-nya, Gojek, Gojek, Go tahap lah, Go Ride, Go Shop, Go Food gitu kan. Apa ya? Go. Akhirnya ketemu ya itu Gosa. Asal orang bilang, Gosa kam? Gua mah di kedai gitu. Baru terus, ini nih Gosa. Wah. Bahkan sampai sekarang itu orang yang bukan orang Karo mungkin nggak tahu kalau itu artinya sebenarnya bahasa Karo. Dia kira bahasa Inggris ya, go online apa sebenarnya apa gitu, nggak ada yang tahu. Padahal itu bahasa Karo. Nah, kemudian setelah ketemu nama itu baru saya, wah ini baru dapat Gosa. Nah, dapat dia, baru kemudian semakin kuat pondasinya, saya akhirnya semakin kuat dan
semakin kuat juga semangat saya, itikat saya untuk membangun, wah ini berarti bisa ini dikembangin gitu. Ya akhirnya itulah berdirilah sebuah nama Gose yang dia merupakan sebuah ekosistem digital ekonomi yang bisa menautkan seluruh elemen-elemen usaha ekonomi dan juga para pemuda, pencari kerja, dan juga pemilik modal. Maksudnya pemilik modal ini pelanggan-pelanggan Gose akhirnya semua mulai tertarik dan terus berkembang sampai sekarang ini gitu. Jadi Pak, masalah apa yang Bapak hadapi dan apa solusi terhadap masalah yang Bapak hadapi tersebut? Masalahnya itu saya kurang ganteng. Masalah kapan? Tiap hari kan ada masalah. Masalah dulu apa masalah sekarang? Masalah mungkin yang pernah Bapak hadapi dalam membangun Gose ini. Oh gitu masalahnya ya. Yang pertama itu jelas masalahnya itu adalah bagaimana membuat sebuah sistem. Kita punya banyak orang sekarang, mungkin kalian juga termasuk saya pada saat itu. Saya punya gagasan, saya punya ide, tapi saya nggak tahu mau ngapain. Nah, akhirnya nggak tahu. Akhirnya kalau saya pada saat itu saya mewujudkan gagasan itu ya secara perlahan ya. Saya susun otak. Saya di rumah itu ada biasanya itu kalau dulu itu ada papan tulis. Setiap ide itu saya tulis. Setiap ide saya tulis. Pokoknya asal karena ini acak-acakan ya, idenya keluar. Oh saya pengen buat gini, pengen buat gini. Banyak kan idenya itu banyak banget. Nah saya tulis semua. Kemudian saya kalau malam itu saya liatin apa ya, kalau ini saya urutin. Kalau yang A, ide yang A kayaknya agak sulit nih. Kalau yang B kurang, ini modalnya besar. Kalau yang C, wah ini kalau ini orangnya harus banyak, nggak bisa gitu. Jadi ide-ide itu semua setelah ditulis saya urutkan mana yang darurat, mana yang kemudian lebih penting, kemudian tidak penting, mana yang bisa dilakukan itu. Nah masalahnya itu yang pertama, menstrukturisasi otak. Kita punya gagasan itu kadang kalau terlalu banyak atau terlalu sulit, sebenarnya tidak ada kata sulit, kita yang tidak bisa menerjemahkannya. Nah setelah masuk ke situ kemudian masalah teknis. Setelah kita menyetujui, otak kita menyetujui, oh kerjakan yang ini aja misalnya salah satu contoh di Gose itu kita harus bermitra dengan warung untuk agar bisa memasukkan produk mereka ke aplikasi Gose, dalam hal ini Gose gitu ya. Nah gimana cara memasukkan mereka? Mereka diajak aja nggak mau, kenal Gose aja belum, mereka percaya pun enggak. Kayak Gose ngomea katanya, Pak ini Gose adi banci adi masuk kam kari Gose, jadi kam lah perlu promosi Gose screen nasi promosikan sapi nakan duwe bagaimana kira-kira. Nah iya ngomea lah perlu kami sibuk, kami sebagai bagian lah kami tahu. Cek gua kari pegelaran gratis Pak, pokoknya asal masuk saja gua kami kari simbuat sa. Yuk bahaya kap adi begini, maka bahaya Pak, bahaya Nina. Walah dikari kalau dikena Nina, galadi lah Pak, terpaksa jelaskan detail dia. Itu yang kedua, masalahnya itu meyakinkan orang terhadap gagasan kita. Itu saya datangin itu warung-warung satu-satu saya datangin dan semua rata-rata tidak kenal. Bahkan orang yang akrab gitu ya sama saya, yang maksudnya yang kalau Brastagi kenal gitu misalnya kan, mereka aja nggak percaya gitu. Nah akhirnya saya mau kesimpulan, solusinya saya buat berarti dia nggak peduli nih dengan aplikasi, nggak peduli dengan teknologi. Ya udah saya foto aja, saya masukkan aja tanpa sepengetahuan dia dulu. Warung-warung yang di Brastagi ini saya masukkan sendiri karena saya masih sendiri ya, belum ada
orang yang percaya, saya masukkan sendiri, saya jalan masukin warung-warung. Nasi udang berapa kak? 25.000, nasi rendang 30.000, nasi ayam 23.000 gitu. Saya catat, saya tulisin, saya catat, saya tulisin di buku. Malam saya kerjain, saya masukkan ke aplikasi semua warung di Brastagi. Nah, mulai ada, oke, sekarang masalahnya berlanjut. Ternyata setelah itu berkembang lagi, bagaimana mengajak ada orang yang mau jadi drivernya. Nah, ini lebih sulit lagi. Saya harus menjual diri, ibaratnya saya harus menjual diri. Saya kemudian menstel diri saya, otak saya ini adalah driver gitu. Saya bukan lagi seorang pemilik Gose, tapi saya sebagai driver. Saya driver, kalau ada orderan, saya drivernya, saya adminnya, saya yang ngantarkan, saya yang beli gitu. Nah, kemana-mana saya kalau sini pakai jaket Gose gini di warung, sengaja kadang-kadang saya berdiri kayak orang gila di tubuh pakai jaket Gose gitu. Ya ditanyain orang juga, jaket apa itu bang katanya. Warnanya kayak Ultraman katanya. Kayak Ultraman jaketnya bang katanya. Iyalah, gak apa-apa gitu. Nah, kemudian ada juga beberapa orang yang tertarik. Nah, ada beberapa orang tertarik karena dia mungkin sudah tahu bagaimana di kota besar ya. Ada 3 orang, 5 orang, sebagainya. Oke, pertama yang saya arahkan setelah mereka masuk itu ternyata masalah baru muncul lagi. Bagaimana mengelola dia? Karena dia bandel. Misalnya ada pesanan tidak dibelikan, atau pesanan di warung A belinya di warung B, atau dia ada pesanan didiemin, nggak respon gitu loh, nggak, sorry kelaku bang, nak aku tanya ini orderan, orang udah marah-marah, udah komplain orang, kita pula yang terpaksa memfasilitasi si konsumen, maaf ya kak, maaf tadi drivernya nggak tahu kak, maaf kak, seperti itu. Nah, setelah belajar terus, berarti driver ini memang harus dikasih di servis dia, pokoknya bagaimana dia supaya mau gitu ya. Asal jumpa di kedai saya bayarin, kalau saya sambil saya utarakan lah gagasan saya biar dia lebih tercuci otaknya gitu kira-kira. Nah, setelah ada beberapa orang driver, ternyata driver ini setelah bergabung nganggur, nggak ada ordernya, sepi. Wah, aku mau cari kerjaan lain doang, katanya mau pening lagi, terpaksa lagi bikin promosi lagi. Nah, di situ di promosi inilah banyak ilmunya, karena ujung tombak dari produk yang kita punya itu kan di marketing, di sellingnya, di soft selling, di hard sellingnya kan. Jadi kita pada saat itu belajar bagaimana membuat postingan-postingan di media sosial, bagaimana membuat Facebook Ads, bagaimana membuat kalau sekarang itu istilahnya ada hook gitu ya, kalau dibuat konten itu supaya orang tertarik gitu. Nah, ya alhamdulillah postingan-postingan saya itu yang tentang Gose selalu viral gitu, selalu viral. Kalau ada respon. Akhirnya ya udah, setelah beberapa 3 hal ini tadi lengkap semua elemen-elemennya, udah mulai berkembang dan Kaban Jahe juga berkembang terus seperti itu. Oke. Jadi macam Deddy Corbuzier pula. dari masalah yang Bapak hadapi kan, mungkin ada sesuatu gitu yang Bapak dapat ini, jadi ini memang namanya hidup gitu mungkin ya. Hikmahnya. Iya, hikmahnya yang Bapak dapat dari masalah-masalah tadi gitu. Iya. Hikmahnya itu dari dulu sampai sekarang itu saya sangat meyakini bahwa apapun yang kita lakukan tujuannya harus baik. Itu dia, apapun yang kita lakukan tujuan niat dari awal itu adalah baik. Karena kita sebenarnya dari kecil pun sudah tahunya, ibaratnya kalau tidak pun kita belajar agama tentang larangan dan perintah Tuhan, dalam hati kita udah tahu ya kita, ini nggak baik, ini nggak baik gitu. Nggak perlu kita tetap perlu ya dalam belajar agama, tetap perlu. Maksudnya tidak harus ada
agama, tidak harus ada dalil untuk mengetahui bahwa sesuatu yang kita lakukan itu baik atau buruk. Nah, kaitannya dengan goseh ini tadi, saya merasa bahwa apa yang saya lakukan ini baik gitu, makanya saya kerjakan gitu. Itu aja poinnya sampai sekarang. Saya merasa bahwa apa yang saya lakukan ini baik, ya saya kerjakan terus. Bahkan ketika ada misalnya orang-orang mungkin di sekitar, di lingkungan, di mana-mana yang menghalangi gitu ya, ya kita tidak perlu merasa terus sedih, tidak merasa marah, tidak perlu merasa kecewa karena kita dihalangin, karena kita diganjal-ganjal gitu. Dengan adanya niat kita yang baik dan ketulusan kita, ya kalau saya bilang alhamdulillah juga sampai sekarang goseh itu dijaga sama Tuhan. Tuh. Kalau misalnya ibaratnya kalau tidak dijaga mana mungkin seperti saya bisa membangun sebuah komunitas besar ya, nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin. Kalau nggak dijaga dan dilindungi oleh Tuhan nggak bisa. Oke, jadi goseh ini udah berapa tahun ini berdiri gosehnya? Berarti berapa tahun? 2019, 2020, 2021, 2, 3, 4, 5, 7 tahun. 7 tahun udah berdiri, udah lama ya Pak. Lama. Untuk selanjutnya itu kan Pak, Goseh ini kan sering dianggap sebagai inovator di bidang teknologi. Bagaimana Goseh memastikan inovasi ini tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat? Ya, jalannya adalah bagaimana goseh bisa memahami kebutuhan marketnya, kebutuhan pasar, konsumen. Nah kan tujuan utama kan itu kan namanya kita, kalau kita anggap bisnis ya bagaimana kita bisa memenuhi selera, memenuhi kebutuhan painless yang istilahnya itu ya kalau dalam bahasa marketing itu si konsumen. Kalau gosehnya asik sendiri aja dengan teknologinya tanpa mengetahui kebutuhan konsumen, ya sama aja kan, nggak bisa berkembang gitu. Jadi bagaimana kebutuhan konsumen itu terpenuhi. Misalnya kebutuhan orang di Tanah Karo ini apa sih? Kebutuhannya kalau sampai saat ini mungkin ya, sampai saat ini masyarakat membutuhkan makanan yang cepat tanpa harus keluar rumah misalnya, atau misalnya layanan jasa yang sifatnya itu bisa dibantu oleh Goseh, kita buatkan fitur jasanya. Kemudian dalam waktu dekat ini kita juga akan membuat sekolah digital untuk belajar aksara Karo. Nah ini juga nanti sebentar lagi mungkin kita buka itu, karena kita mengetahui pasti kalian juga nggak bisa kan aksara Karo, bisa. Nah, Haka Bapak. nah itu bisa itu, makanya kita akan buka nanti. Kalau pertama kita akan mencari gurunya dulu, nanti kita mau buka lowongan kerja. Nah kebutuhan seperti itu kan secara tidak langsung dan secara tidak disadari oleh masyarakat semuanya, Goseh bisa memfasilitasi hal-hal seperti itu. Kita buat inovasi baru. Oh berarti mantap Pak Goseh ini, banyak khusus bahasa Karo yang baru ya, mantap. Hal-hal seperti itu yang kita buat. Misalnya kayak potensi lokal, wisata, acara-acara yang sifatnya tradisi, itu nanti kita akan eksploitasi di aplikasi Goseh, sehingga nanti orang merasa lebih memiliki dengan Goseh ini gitu. Oke Pak, untuk selanjutnya itu kan bagaimana Goseh mengatasi masalah teknologi seperti keluhan konsumen tentang aplikasi yang sering mengalami gangguan atau kurang responsif? Oh ya, itu bagaimanapun itu sebuah hal di belakang layar ya, di dapur ya, yang dia itu memang agak rumit, masih agak rumit untuk pecahkan masalahnya. Itu agak rumit karena berkaitan dengan teknologi dan juga
kebiasaan masyarakat kita di sini. Jadi persoalan teknologi, apalagi dia berkaitan dengan aplikasi yang membutuhkan interaksi antara si pengguna aplikasi dan si driver dan juga si mitra. Ada 4 ini berarti. Si mitra maksudnya si warung yang pemilik resto, aplikasinya sendiri, si driver, dan juga si pengguna. Kamu pesan aplikasi Goseh, saya drivernya. Ada si pemilik warung. Nah, ketiga hal ini harus berkaitan semua. Semuanya harus merespon, termasuk aplikasinya juga. Nah, itulah yang kemudian menjadi kendala. Misalnya, contoh, kalau sekarang mungkin udah agak mendingan ya, udah agak lumayan lah. Artinya dari Gosehnya sendiri sudah meningkatkan kualitas servernya, masyarakatnya juga sudah mengetahui cara kerja aplikasi, si driver juga sudah banyak yang semakin terlatih gitu. Si warung juga ngerti bagaimana Goseh bagaimana saya ban. Pokoknya elite order ban misban, aman nge, galeri nge. Kalau sekarang udah percaya mitra-mitra. Nah, kalau dulu masalahnya mungkin ada juga, cuma sekarang persentasenya lebih kecil. Sekarang itu masih ada. Misalnya si pengguna yang ini tidak mengetahui cara pakai Google Map. Kalian tahu cara pakai Google Map kan? Tahu kita bahwa lokasi kita itu udah pas di titik atau belum? Ini masih banyak masyarakat Karo yang belum pandai pakai Google Map. Lah tak kena pakai map jatamai. Geser-gesernya map itu tak kemana titiknya buatnya. Itu satu. Yang kedua, dia nggak tahu cara balas chat selain dari WA. Kalau ada dari aplikasi Goseh, dia masuk pesan driver sesuai aplikasi kak, lah balas nih, gue katanya. Itu masih banyak masyarakat kita. Nah, begitu juga tentang penggunaan Android ataupun ya penggunaan handphone lah kita bilang. Masih banyak masyarakat kita yang belum mengetahui tentang kualitas HP misalnya. Segala macam notifikasi masuk, dia nggak tahu mana yang harus diblokir, mana yang harus di silent, nah. Jadi itu akan menyebabkan perangkat kita semakin penuh dan lemot. Nah, dan ketika masuk notifikasi Goseh atau ketika membuka aplikasi Goseh, ya mau nggak mau ya dia harus lemot juga HP-nya. Nah itu. Nah begitu juga di aplikasi juga, karena aplikasi Goseh juga ya skopnya juga cuma lokal, kualitasnya mungkin hanya sampai dari 100% mungkin 70%, ya akhirnya semuanya berimbas semua. Begitu juga dengan si driver, karena di aplikasi ini juga ada kita menggunakan fasilitas negara, dalam hal ini misalnya infrastruktur jalan lah katakan seperti itu. Kalau jalannya rusak atau lampu jalan nggak ada atau jalannya masih sepi, wah ini bisa drivernya bisa agak lama, misalnya banjir ke Kabanjahe, ini agak lama. Nah hal-hal seperti inilah yang menyebabkan kendala-kendala seperti itu tadi. Kenapa hati lemot? Sinyal di Kabanjahe jelek loh, lebih bagus di Brastagi. Sana kalau mati lampu sinyal itu hilang, ya kan? Nah itu kan orang nggak tahu. Ketika mati lampu hujan, dia mau pesan Goseh, dia buka Goseh nggak bisa, karena sinyal nggak ada. Siapa yang disalahin? Ya Goseh, gitu. Dia nggak tahu kalau sinyal itu nggak ada, gitu. Masih banyak kita seperti itu. Jadi ini semua mau nggak mau harus berbarengan. Itulah makanya kalau dalam istilah teknologi itu kita harus berkolaborasi semua, harus semua saling mendukung, bangkit bersama, naik bersama. Ya itulah baru dia bisa istilahnya menjadi sebuah ya impian masa depan lah, the smart city of Tanah Karo itu tadi. Baik Pak, untuk yang layanan apa saja yang ditawarkan oleh Goseh saat ini? Oh ya, layanan di aplikasi Goseh itu ada Goman, itu untuk makanan, antar makanan. Goman tanpa go, terus Gobaba, Gobaba na barangdai. Nah, terus ini fitur paket Gosen kalau di kalau di Gojek. Kemudian ada Goras, masih sen karena ko ras Goseh di, jadi Goras. Kemudian Go3, Go3 namanya. Jadi
ada 4 yang utama ini ya, 4: Goman, Gobaba, Kuras, Go3. Ada ini jasa, tapi jasa ini belum maksimal. Kalau yang Go3 ini dia untuk belanja ke pajak, ke Apotik, ke Indomaret gitu. Ini juga belum maksimal. Kalau Goras ini tinggal si penggunanya yang belum maksimal sekarang, dalam tanda kutip SDM kita. Kenapa saya bilang gitu? Karena dia pesan Goras masih nyuruh belikan barang misalnya, padahal Goras ini udah jelas ini untuk bonceng orang gitu. Atau kalau yang Gobaba bawa barang, nanti yang disuruh bawa kulkas. Barang, ambilkan barangku di Stasiun Sutra ya dek, katanya ambilkan. Iya kak, oke UTW, bos Stasiun Sutra, cek. Apa yang barang kakak Eda bang? Siapa ya? Eda nomornya? Iya udah kak baca bawa nur tete. Baikin barang bang, boni, loa, barang loa. Satu mal, ya mungkin. Seperti itu. Nah, kalau Goman ini ya, karena dia fiturnya lengkap ya, di situ ada harga barang, di mana dibeli, kemana diantar, berapa harganya, berapa ongkirnya. Jadi ini tidak terlalu problem, tidak terlalu masalah. Kalau yang Go3 misalnya, karena dia hanya fitur kurir, kalau yang belanja mungkin ada beberapa pengguna ini juga yang tidak memahami. Misalnya belanja ke pajak, beli ayam sekilo, ayamnya habis beli, cari keliling kamu dulu yuk, tanya report tadi nyariin ke dalam pajak itu, nyariin ayam seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana sistem kerja antara Gojek, Goseh, mitra driver dan konsumen? Oh ya, kita sistem kerjanya itu kemitraan, mitra. Jadi tidak ada istilah pecat, tidak ada istilah gaji bulanan, tidak ada istilah melamar kerja gitu, tidak ada. Kita sistemnya mitra, bermitra. Jadi bebas. Namanya bermitra kan bisa aja saya bermitra dengan kalian, saya bermitra dengan yang lain, bebas. Jadi untuk mengikat sistem mitra ini kita terapkan sharing profit namanya, bagi hasil. Misalnya kamu jadi driver Goseh, kamu bermitra dengan Goseh. Nah, karena kamu sudah bisa bekerja dan berpenghasilan di aplikasi Goseh, ya kamu harus sharing profit lah sama Goseh, bagi hasil. Kalau ada ongkosnya 10.000 ya sama Goseh 19%-nya, gitu. 1.900 berarti diambil Goseh, sisanya untuk dulu. Nah, gitu. Kamu bisa jadi driver Goseh bisa, tapi sharing profit bagi hasil, gitu. Kalau dengan mitra toko, kita tidak membebankan sharing profit ini ke mitra. Sharing profitnya kita bebankan ke pengguna. Maksudnya, jadi setiap ada warung, kamu misalnya jualan sate, Resa, siapa itu namanya? Ekinia jualan sate, maka tidak perlu membayar apapun, tidak perlu ada sharing profit atau bagi hasil apapun, tetapi harga itu kami naikkan. Kenapa? Ya supaya adalah untuk operasional Goseh. Kalau enggak nanti dari mana untuk biaya desain ini itu segala macam, untuk menggaji orang admin-adminnya. Nah, itulah yang menyebabkan harga di Goseh lebih mahal. Sharing profitnya itu pun tidak banyak. Sharing profitnya itu untuk sebesar 3.000 kalau di warung per produk. 3.000 ini yang 2.000 untuk si driver, yang 1.000 untuk aplikasi. Jadi si driver pun semangat dia yang kerja. Udah dapat ongkos kirim, dapat pula sharing profit dari hasil penjualan. Mereka jadi bisa lebih banyak penghasilannya melalui aplikasi Goseh gitu. Terus kalau misalnya gitu, berapa kira-kira bermasukan Bapak itu per hari, per bulan, ataupun per tahunnya? Kalau penghasilan gini, penghasilan itu kalau saya bilang gimana ya? Karena gini dia, untuk aplikasi ini berbeda kita dengan jualan kayak jualan barang, misalnya kedai sampah kita bilang gitu. Kedai sampah itu kan jelas dia belanja ke pajak, nanti belanja untuk jualan kedainya habis 3 juta satu hari misalnya. Dia jual di kedainya
masuklah uang 5 juta, berarti yang 2 juta keuntungannya, yang 3 juta belanjakannya lagi besok. Nah, begitu ya. Kalau di aplikasi tidak seperti itu, makanya saya bahkan mungkin saya bilang penghasilan untuk aplikasi sekarang ini perputarannya itu kompleks dia. Misalnya dari penghasilan si driver 19% ini tadi, satu pesanan untuk kurir, misalnya dalam satu hari ada 500 orderan, berarti berapa itu kalau misalnya 1000, 1900 misalnya, berapa itu 1900 kali 500, Hampir 900. banyak ya, 900 gitu ya, buat segitu gitu itu. Nah ini kemudian dipecah lagi untuk misalnya si drivernya kita kasih bonus gitu, si mitranya kita kasih fasilitas, misalnya spanduk, pelatang plastik, tisu, terus kemudian kita buat lagi program iklan, siapa yang desain kita kasih lagi biaya untuk desain, kita buat lagi fitur baru, buat lagi untuk pengembangannya, proyeknya ini panjang, kita buat untuk fitur baru ini gitu. Jadi uang itu ada tapi berputar gitu dia. Jadi misalnya Pak, untuk drivernya gitu kan, boleh dibilang gitu rata-rata lah penghasilan drivernya itu itu berapa gitu per hari Pak? Kalau driver penghasilan bersihnya itu 100 sampai 200 ribuan per hari. 100 ribu sampai 200 ribu per hari. Satu driver gitu. Iya, satu driver. Kemarin saya baru buat survei dan banyak yang menjawab itu 200 ribu lah rata-rata. 200.000. Iya. Lumayan tinggi. Oke. Jadi apakah mungkin ada udah yang bilang kayak gitu yang UMKM gitu Pak, apa yang udah dampak yang diterimanya gitu terkait adanya gosip ini gitu? Kalau yang bilang langsung ya bagus lah semua, mantap deh katanya, katanya. Gitu dia. Karena memang satu sisi kita tidak membantu ya, kita hanya memberi fasilitas. Kalau kita bilang membantu, rata-rata pengusaha UMKM yang ada di Kabupaten Karet ini kan sudah maju. Jarang dia yang mau berkembang, maksudnya pada level tengah. Misalnya kamu suka makan di Asima, suka makan situ kan, sama apa namanya, kidu-kidu kan, makan situ. Nah, Asima ini udah restoran, nggak ada gosa pun dia udah jalan gitu ibaratnya. Atau Makre, atau di mau rumah makan semua lah, nggak ada gosa pun udah jalan mereka ini. Hanya saja kita fasilitasi, udah ada gosa, udah jalan pun mereka, kita kasih lagi ada gosa, ada kurir yang mau ngantar. Nah, pokoknya kalau ada gosa datang, kamu kasih tangkanya satu. Jadi mereka semakin semangat, mantap bos saya, mantap, oke. Begitu juga si pengguna ini pun gitu, nggak pun ada gosa makannya dia, nggak pun ada gosa keluarnya dia. Ya kayak mana sebelum ada gosa kayak gitu ya kan, kehidupan ini jalan juga. Tapi setelah ada gosa, mereka semakin terfasilitasi. Ngomong ya, udah nih lepas darah ya, pesan saya gosa. Ya kamu tuh kalau enakan tanahku, ya ngomong Pak, sekali ya, gosa saja min, gosa. Nah, akhirnya semualah terfasilitasi dia. Nah, terus kan mungkin Goseh ini salah satu faktor pendukungnya itu drivernya gitu kan Pak. Terus Betul. apakah Goseh ini ada program khususnya untuk mendukung drivernya itu gitu? Program kita ada, misalnya program satu, program peduli. Maksudnya ketika ada Goseh yang kemalangan, kecelakaan, itu kita buat open donasi itu. Kemudian ada juga kita buat kopdar, kopi darat, jumpa, temu langsung. Misalnya ada yang mau ngomong, misalnya entah dari pihak swasta, dari pihak pemerintah, menyampaikan sosialisasi tentang program-program
itu kita kumpulkan itu juga. Atau ada juga dia ya saya kira itulah cuma itu aja. Terus kira-kira ada berapa driver Goseh ini sekarang? Driver Goseh sekarang ini udah ada 200-an. Nah, 200-an. Orang. Jadi Pak, ini kan sebuah usaha ya Pak. Jadi kalau misalnya pun ada yang ingin berusaha yang kayak gini juga mungkin Pak, ada mungkin tips mungkin yang bisa dilakukan oleh pemula gitu Pak. Semangat aja. Saya ada 3 kata kunci yang selalu pegang itu, yang ada 4 ya. Semangat, berpikir positif, dan selalu optimis, dan jauhi toksik. Udah itu aja cuma. Semangat, berpikir optimis, berpikir positif, dan jauhi toksik. Toksik tahu ya? Nah itu dia. Itu aja, karena apalagi kita mau membuat usaha yang baru, membuat bisnis baru atau gagasan baru, ya kita harus dekat dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang semangat. Mantap itu, meskipun dia cuma basa-basi. Kuban nanti aku begini, mantap kalau sampai kata aku, mantap banget saja, mantap ya mantap. Apa? Tapi kita termotivasi. Tapi kalau kita baru ngomong, aku mau buat kayak gini, ya serai ya apa ya. Udah itu namanya udah masuk gini, itu pasti kepikiran iya juga ya. Payah kak itu, mahal kak itu. Udah otak kita langsung terkotori. Makanya kalau kalian punya ya siapapun lah, kalian punya gagasan, punya ide, punya semangat, dekatilah orang-orang yang selalu itu. Begitu juga itu terpengaruh di medsos kita juga. Lingkungan Kita scroll itu, kita ketuk itu yang postingan apa gitu. Nah saya merasakan sendiri. Terus mungkin Goseh ini ada dia udah bekerja sama dengan pihak lain gitu, mungkin investornya gitu udah ada Pak? Kalau investor tidak, saya tolak. Semua saya tolak. Kenapa? Karena untuk mempelajari psikologi, sistem ataupun aturan investasi ini saya juga nggak mau, karena ini itu tadi ya, karena saya membangun dari awal, saya membuatnya dari masih janin sampai lahir sampai besar, saya rawat sendiri seperti Malika, seperti anak sendiri ya kan. Jadi kalau mau buka open sama orang gitu kayaknya nanti aja sayang kali aku sama ini gitu. Karena dan satu hal, saya tidak pernah berpikir tentang untung rugi di sini persoalannya. Nah, saya tidak berpikir, saya tidak ingin menumpuk banyak harta kayak saya pengen jadi orang kaya, tidak, saya tidak. Saya pengen bisa bermanfaat sama orang, saya punya niat baik. Saya ya jadi saya nggak ada yang mau dikejar. Seandainya Goseh ini kolaps katakanlah seperti kalau perusahaannya, ya sudah berarti Tuhan sudah tidak mengizinkan saya melanjutkan gitu aja. Jadi kalau yang investasi itu tidak, seperti itu tidak, saya tolak untuk investasi. Oke Pak, jadi udah lama lah kita bincang-bincang gitu kan Pak. Jadi mungkin sebagai ownernya gitu, ada harapan Bapak untuk kedepannya gitu apa Pak? Harapannya adalah sebagai ekosistem digital di masyarakat Kabupaten Karo ini, semuanya bisa saling berkolaborasi, saling membantu, saling memberikan nuansa positif untuk kemajuan bersama. Kita sering dengar istilah si cian-cianen gitu ya. Nah ini ya kita harus, itu nggak boleh diucapkan lagi sebenarnya. Udah nggak ada istilah itu, nggak ada. Saya ucapkan pula ya. Itu sebenarnya nggak ada, nggak usah, jangan lagi. Bahkan untuk mengucapkan itu saya jangan. Udah itu buang, itu nggak ada gitu. Ketika kita mengucapkan berarti kita sudah mengiyakannya. Udah nggak ada. Yang ada hanyalah kolaborasi. Karena kita sekarang udah dunia digital ini, kita nggak bisa lagi. Saya nggak pernah keluar. Saya di rumah aja, kerjaan saya di rumah. Tapi saya bisa menjangkau semua gitu. Saya bisa menjangkau yang di Tiga Binanga, Margindi, Tiga Panah, semua bisa menjangkau. Kalau cuma Berstaika Banjaya
dilihat di map aja petanya paling kecil kok. Artinya apa? Artinya kita harus berpikir luas, kita sudah global loh gitu. Jadi nggak bisa lagi kita berpikir bahwa Kabupaten Kawe ini kita merasa kita paling hebat, kita paling jago, terlalu picik. Nah, jadi harapannya ke depan kita bisa bergerak bersama, mulai dari pemerintah sebagai penegak regulasi, pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian dari mitra-mitra GOSE selaku pelaku UMKM, juga sebagai drivernya kalau dalam ekosistem GOSE ya. Kemudian juga dari sisi aplikasinya juga harapannya semua bisa bangkit bersama, berkembang bersama sehingga menjadi sebuah ekosistem besar. Ya inilah yang tadi saya sebutkan tadi sebagai the smart city of Tanah Karo ini. Memang orang-orang semua kita nggak perlu menjadi ya seperti inilah, nggak perlu smart city itu gambarannya bukan harus kota-kota besar, gedung tinggi, ada mall, ada bioskop, ada jalan tol, nggak seperti itu ya. Saya jalan gang gini aja saya bisa membangun seperti ini ya. Jadi kita boleh tinggal di pelosok tapi otak kita harus, wawasan kita harus luas gitu. Mungkin hanya inilah, bukan hanya juga sih Pak, mungkin inilah pertanyaan yang bisa kami sampaikan itu Pak. Kami sangat mengucapkan terima kasih atas fasilitas Bapak untuk membantu kami dalam menyelesaikan tugas kami ini. Oke, sama-sama, terima kasih juga sudah berkunjung dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ini saya dari sini kan harus dapat ide pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Semoga jawaban-jawaban tadi bisa memberikan motivasi buat kalian, juga menjadi semangat untuk membuat perubahan-perubahan baru yang lain gitu. Terima kasih Pak. Dengar deh suaranya.